Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika dari kelas 5D pendidikan matematika FI Unsika. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Kiki Nia Sania Effendi, SPD, MPD. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil kajian kami tentang tugas 6, yaitu mengkaji artikel pada jurnal pendidikan matematika berdasarkan permasalahan yang terjadi ditinjau dari hard skill dan soft skill matematis. Baik, untuk bagian pemaparan hasil kajian yang hard skill akan dipaparkan oleh saudara Dara Ramdhani dan saudari Bila Pratiwi. Sedangkan untuk hasil kajian tentang soft skill matematis akan dipaparkan oleh saudari Aulia Hanifah dan saudari Sulfa Amalia. Oke, saya Dalam Dani dengan NPM 1910631050132. Saya sebagai penyanyi pertama dari kelompok 5 mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika dari kelas 5D pendidikan matematika FI Unsika. Di sini saya akan memaparkan hasil kajian saya tentang mengkaji artikel pada jurnal pendidikan matematika berdasarkan permasalahan yang ditinjau dari hard skill dan soft skill. Nah, di bagian saya ini saya akan menjelaskan di bagian hasil kajian jurnalnya di hard skill. Baik, langsung saja ke pemaparan hasil kajian yang telah saya temukan. Berikut ini adalah hasil kajian artikel pada jurnal pendidikan matematika berdasarkan permasalahan hard skill matematis. Yang pertama, yaitu jurnal pendidikan matematika Apotema volume 6 nomor 1 Januari tahun 2020 dengan judulnya yaitu analisis kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self confidence siswa MTS. Dengan penulisnya itu Rini Haryanti Ali, Yenita Roza, dan Maimunah. Lalu darinya itu menurut Turmudi dan Haryanti dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan komunikasi adalah bagian yang paling esensial dalam pendidikan matematika dan matematika. Apabila tidak adanya komunikasi yang baik antara guru dan siswa, maka akan sangat sulit untuk menerima pelajaran sebagaimana tujuan pembelajaran matematika yang telah ditetapkan. Di dalam berkomunikasi dengan seseorang harus dipikirkan bagaimana cara menyampaikan pesan. Di dalam berkomunikasi dengan seseorang harus dipikirkan bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut supaya pesan yang hendak disampaikan seseorang itu bisa dipahami oleh orang lain dengan baik. Permasalahannya itu berdasarkan studi pendahuluan Haryanti dan kawan-kawan tahun 2020 pada materi relasi dan fungsi, diperoleh informasi secara umum bahwa sebagian besar siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah pada materi relasi dan fungsi. Siswa kesulitan dalam menyajikan masalah dalam kehidupan sehari-hari tersebut ke dalam bentuk model matematika berupa tabel, grafik, atau diagram, dan tidak bisa menentukan aturan yang sesuai untuk suatu relasi jika diketahui suatu diagram panah, pasangan berurutan, dan grafik. Siswa juga tidak menjawab secara lisan ketika diminta menentukan rumus fungsi atau memodelkan soal cerita ke dalam bentuk persamaan fungsi. Di samping itu, sebagian siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal pada materi relasi dan fungsi tersebut, yaitu pada kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis ke dalam bentuk grafik, diagram, gambar, atau tabel. Kemampuan mengidentifikasi ide-ide awal matematis secara tulisan dengan bahasa sendiri, kemampuan menginterpretasikan dan menguraikan ide matematis secara benar dalam bentuk tulisan dalam menyelesaikan soal.
kemampuan menggunakan semua simbol dan notasi matematika untuk menyajikan ide-ide matematis. Jadi, sini siswa atau sebagian siswa tidak mampu menjawab soal-soal materi relasi dan fungsi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil kajian artikel pada jurnal pendidikan matematika berdasarkan permasalahan hard skill matematis. Yang kedua yaitu jurnal dari jurnal pembelajaran matematika inovatif volume 1 nomor 3 Mei tahun 2018 dengan judulnya yaitu analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP pada materi bangun ruang. Dengan penulisnya yaitu Muhammad Alfan, Adiana, Ripi Maya, dan Wahyu Hidayat. Lalu teorinya yaitu menurut Nurmasari dan kawan-kawan dalam jurnal Andiana dan kawan-kawan tahun 2018 menyatakan berpikir kreatif dalam matematika dan dalam bidang lainnya merupakan bagian keterampilan hidup yang perlu dikembangkan, terutama dalam menghadapi era informasi dan suasana bersaing semakin ketat. Permasalahannya itu kemampuan berpikir kreatif siswa tidak dapat berkembang dengan baik apabila dalam proses pembelajaran guru tidak melibatkan siswa secara aktif dalam pembentukan konsep. Metode pembelajaran yang digunakan di sekolah masih secara konvensional, yaitu pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Pembelajaran tersebut dapat menghambat perkembangan kreativitas dan aktivitas siswa seperti dalam hal mengkomunikasi ide dan gagasan, sehingga keadaan ini tidak lagi sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran matematika. Gambaran contohnya, misalkan salah satu siswa SMP di suatu sekolah pada saat materi bangun ruang, itu dimana pembelajarannya secara penuh dilakukan oleh guru, tanpa adanya diminta siswa untuk melakukan sebuah hasil kajian dengan cara berpikir kreatifnya dalam menyampaikan materi tentang bangun ruang tersebut. Selanjutnya itu hasil kajian artikel pada jurnal pendidikan matematika berdasarkan permasalahan hard skill matematis yang ketiga atau yang terakhir, yaitu jurnal pembelajaran matematika inovatif volume 1 nomor 3 Mei tahun 2018 dengan judulnya yaitu analisis kemampuan penalaran matematis siswa SMA pada materi limit fungsi. Dengan penulisnya itu Bentang Indria Yustiana dan Wahyu Hidayat. Lalu teorinya yaitu menurut Basir dalam jurnal Yustiana dan Wahyu tahun 2018 menyatakan penalaran matematis dapat dijadikan fondasi dalam memahami dan doing matematika serta bagian integral dari pemecahan masalah. Penalaran berbeda dengan berpikir. Penalaran matematika merupakan bagian terpenting dalam berpikir yang melibatkan pembentukan generalisasi dan menggambarkan konklusi yang valid tentang ide dan bagaimana kaitan antara ide tersebut. Permasalahannya itu berdasarkan pra-survei Yustiana dan Wahyu tahun 2018 di mana melakukan wawancara dengan guru matematika di suatu sekolah yang dituju didapat informasi bahwa kemampuan penalaran siswa dalam mempelajari matematika masih sangat rendah. Dalam proses pembelajaran masih menggunakan pembelajaran biasa. Guru mendominasi dalam pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, hanya beberapa siswa saja yang aktif bertanya dan menjawab soal yang diberikan guru. Siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran cenderung mendengarkan dan mencatat yang disampaikan oleh guru, sehingga pembelajaran hanya berjalan satu arah saja. Sehingga dalam proses pembelajaran berlangsung kemampuan penalaran adaptif siswa masih belum terlihat. Pembelajaran yang berpusat pada guru tidak menempatkan siswa sebagai subjek didik yang menemukan pengetahuannya.
melainkan sebagai objek yang harus disuapi pengetahuan. Jadi sebagai gambarannya, di sini siswa masih kurang mampu melakukan penalaran matematis pada materi limit fungsi. Jadi di sini hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan dari guru tanpa adanya menalar matematis pada materi limit fungsi yang telah diajarkan. Dan berikut ini adalah data referensi yang saya gunakan ketika mengkaji artikel Perjalanan Pendidikan Matematika berdasarkan permasalahan yang terjadi ditinjau dari hard skill matematis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pemaparan yang kedua dari penyaji kedua, yaitu saudari Wilda Pratiwi. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih.